احمد الله يا من جاءه رمضان، كم أناس بهذا العام ما أدركوا، كنا نرجو لقاهم في ليالي الصيام، ودعونا وودوا أنهم علمونا بأن الدار هذه حطام، فرقونا حذاري بعدهم أن نتوه، يرحم الله مشتاقين أغلى أوان، صوموا وادعوا لمن في الأرض بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله. أما بعد، فقد صدق الله بقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat menyertai salam mudah-mudahan selalu dan senantiasa mari kita berikan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramadan bukanlah sebuah fenomena yang biasa, mana Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha mulia telah mengagungkan Al-Qur'an, mengagungkan Ramadan dengan segala keagungan yang ada di dalamnya. Dijadikan Ramadan sebagai bulan yang istimewa, kehadirannya dirindukan, kepergiannya dibawa bersama dengan kesedihan, ternanti-nanti, dan mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah bersama dengan bulan ini meraihkannya dan memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik, karena Allah telah menjadikannya sebagai bulan yang terbaik pula. Bulan Ramadan bukanlah bulan yang kita harus lewati begitu saja, tapi satu bulan yang seharusnya kita buat preparing yang luar biasa untuk kedatangannya. Keistimewaan bulan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keistimewaan di dalamnya. Baik itu setan yang dibelenggu, pintu rahmatnya yang dibuka, ampunan yang diberikan, tawaran-tawaran yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ditawarkan juga di bulan-bulan yang lain, namun Allah menawarkannya banyak kelebihan, banyak lebihnya, banyak plus-plusnya pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala dalam memuliakan Ramadan itu dalam rangka bagaimana hambanya memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang ada pada Ramadan. Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan dalam bulan suci Ramadan adalah dalam rangka mengangkat derajat orang-orang yang meraihkan Ramadan. Ramadan secara bulan tersendiri dengan kelebihannya tersendiri
amat sangat dinanti-nantikan, amat sangat dirindu-rindukan bagi para pencinta-pencinta ubudiyah, bagi para pengejar-pengejar reda Allah Subhanahu wa taala. Dirindukan, dinantikan oleh para pendosa dengan ampunan-ampunan yang ada di dalamnya. Dirindukan oleh para pengejar-pengejar surga dengan aneka tambahan-tambahan yang ada di dalamnya. Dirindukan oleh semua golongan, semua kalangan di kalangan orang-orang yang beriman terhadap bulan Ramadan. Dan Allah menceritakan kelebihan-kelebihan Ramadan ini memang dalam rangka untuk memacu keinginan kita sebagai para pengejar-pengejar Ramadan, para pencari-pencari ridha Allah. Mereka harus mencarinya di bulan Ramadan. Dijadikan Ramadan, dihadirkan Ramadan ke depan kita, ke hadapan kita dalam rangka irtifa, dalam rangka tarqiyah. Tarqiyah bukan hanya tarqiyah dalam hal-hal yang lain. Tarqiyah ubudiyah kita. Tarqiyah istighfar kita. Tarqiyah tilawah kita. Maka kemuliaan Ramadan akan semakin terasa apabila semua kita menikmatinya, menjalaninya, dan merasakannya. Allah Subhanahu wa taala akan memilah hambanya untuk menjalani Ramadan ini berdasarkan talab yang ada di dalam diri seorang hamba. Seberapa besar talabat kita, muyul kita, keinginan kita, kehendak kita terhadap penyambutan terhadap Ramadan, maka Allah akan yuwafikna, Allah akan memberikan taufiknya kepada hamba berdasarkan talabiah si hamba tadi. Allah menawarkan semua kebaikan-kebaikan Ramadan. Tinggal kita sebagai para pecintanya, mari kita rasakan kedatangan Ramadan ini sebagai benar-benar sebuah anugerah. Kalau kita sudah mensyukuri Ramadan sebagai hal yang memang layak untuk disyukuri, maka adalah hal yang lain yang akan hadir apabila kita mensyukuri kehadiran Ramadan, maka Allah akan tambahkan nikmat yang lain. Kita syukuri Ramadan hadir, kita syukuri Ramadan hadir di tengah-tengah kita, ini adalah sebuah kesyukuran. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan lagi rasa syukur kita kepada Ramadan, mendatangkan kesiapan kita, menghadirkan kerasa ingin berbuatan kita pada yang baik-baik, maka akan berikan taufik berdasarkan itu. Taufiknya Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selalu membersamai mereka-mereka yang mencintai Ramadan dengan sebenar-benar cinta. Taufik Allah akan membersamai orang-orang yang menanti-nanti Ramadan. Taufik Allah akan bersama dengan orang-orang yang selalu merindui Ramadan. Ramadan sudah punya kelebihannya sendiri. Dan salah satu di antara nama-nama Ramadan adalah Syahrul Quran. Kemuliaan Ramadan sudah satu keistimewaan yang istimewa. Dihadirkan lagi firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada bulan Ramadan. Maka menjadilah Al-Quran itu pemangkin, pemanis, pengindah keistimewaan Ramadan. Al-Quran, perbedaan Al-Kalam, semua ucapan-ucapan berbanding dengan Al-Quran. Perumpamannya seperti mana perumpamaan Allah, perbedaan Allah dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Seberapa indah kita pernah mendengarkan syair-syair, lantunan-lantunan syair yang indah. Di antara semua kata-kata yang indah, di antara semua ucapan-ucapan yang baik, maka Al-Quran jauh di atas. Perbedaan Al-Quran dengan semua ucapan-ucapan yang tadi, seperti mana perumpamaan Allah berbanding semua ciptaan-ciptaannya. Maka Al-Quran dengan keistimewaannya, yang setiap hurufnya al-harf, la aqulu alif lam mim harfun tatanabi, harf dalam Al-Quran alifun harfun. Dalam hurufnya Al-Quran fihi hasanah, ada satu kebaikan, wa asyara amsalihha. Satu huruf Al-Quran adalah 10 kebaikan. Yang terkadang manusia mencari satu kebaikan. Al-Quran dengan huruf
dengan hurufnya kita mengatakan dzalika, tapi kita bukan isyaratkan kepada dzalika pada firman Allah Subhanahu wa taala. Dzalika itu adalah ucapan adi, ucapan biasa. Namun begitu kita ucapkan dzalika yang terdapat di dalam Al-Qur'an, itu punya value yang luar biasa. Kita mengucapkan kata-kata ini, contoh kata tunjuk dzalika, kata tunjuk dzalika, tapi diucapkan bukan berdasarkan firman Allah, tidak ada kima di dalamnya, tidak ada nilai, tidak punya value, tidak punya ganjaran. Tapi begitu dzalika, kalimat yang sama, ucapan yang sama, huruf yang sama, dal, lam, kaf, diucapkan berdasarkan Al-Quran, maka dia punya nilai. Keistimewaan Ramadan, keistimewaan Al-Quran. Dan ini bukan dzalika. Orang seorang menghafal, mencoba menghafal Al-Quran, diulang berulang-ulang, dzalika. Itu bukan pengulangan yang biasa. Itu pengulangan yang luar biasa. Pengulangan yang punya nilai tambah. Walaupun hanya sekedar mengucapkan dzalika kitab, dzalika. Ucapan dzalika yang diulang-ulang tadi, itu punya nilai satu hurufnya, itu sudah 10 kebaikan. Saking istimewanya Al-Quran itu, maka kita akan bertaraki fi manzilatil ayatil ladzi taqra'uhu. Jadi Al-Quran mengangkat orang itu pada ayat terakhir yang kita baca. Dan istimewanya Al-Quran, ada istilah dalam membaca Al-Quran, al-hal wal murtahil. Kita selesai sampai di ayat Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Halun. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Murtah. Selesai khatam, mulai lagi dari awal, mulai lagi kembali, memulai lagi. Halun wal murtahil. Ini dalam Al-Quran, Masya Allah, bukan hanya sekedar satu perputaran sirkulasi khatam selesai tutup Quran. Tidak. Hal murtahil dalam agama kita yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khatam, mulai lagi. Khatam, mulai lagi. Khatam, mulai lagi. Maka menjadilah orang-orang yang selalu meningkatkan derajatnya, tertaki terus. Manzilahnya sampai di mana? Manzilahnya sampai ayat terakhir yang kita bacakan. Jangan berhenti dengan Al-Quran. Teruslah baca. Dengan segala permohonan ampun dan maaf tentunya. Ya, tentu kita okelah kita membaca, tapi ya sekali lagi, dengan segala kekurangan kita dalam membaca Al-Quran tadi, mintalah permohonan ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas mat yang tidak kita panjangkan, atas saktah yang tidak kita sukunkan, atas wasal yang kita tidak teruskan, atas izhar yang kita tidak zahirkan, atas iqlab yang kita tidak iqlabkan. Kesalahan-kesalahan tadi kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta Allah Subhanahu wa taala sempurnakan bacaan-bacaan kita. Kita minta kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Kita minta dari setiap alifnya al-ulfa, kita minta dari setiap ba-nya barakah, kita minta dari setiap ta-nya taubah, kita minta dari setiap ta-nya thawab, kita minta dari setiap ha-nya hikmah, kita minta dari setiap jimnya jaza, kita minta dari setiap kha-nya khaira, kita minta dari setiap dalnya dalila, kita minta dari dalnya dalila, kita minta dari setiap ra-nya rahmah, kita minta dari setiap zainya zina, sampai ke akhirnya.
Minta kebaikan-kebaikan dari setiap juznya. Minta kebaikan-kebaikan dari setiap rubu'nya. Allah membuka potensi itu. Al-Quran itu hadir di tengah kita dalam rangka untuk tarqiyah. Al-Quran hadir bukan untuk pajangan, sekedar memajang di etalase cantik, kita tidak. Kehadiran Al-Quran dalam rangka tarqiyah kita. Ambil istifadah dari Al-Quran. Kebutuhan kita banyak sekali. Buka Al-Quran, cari kemanfaatan-kemanfaatan yang dalam Al-Quran. Pakai ayat syifanya untuk berobat. Minta rahmanya Allah dalam ayat-ayat rahmat. Minta perlindungan daripada Allah daripada ayat-ayat azabnya. Ambil ibrah dari cerita-cerita, kasas-kasas yang hak di dalamnya. Ambil takbir-takbir, ibrah-ibrah dari kejadian-kejadian yang diceritakan dalam Al-Quran. Ambil hikmah dari itu semua. Karena keistimewaan Al-Quran adalah punya keistimewaan yang luar biasa. Keduanya kemudian disatukan, Al-Quran dan Ramadan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kita mau dustakan? Keistimewaan Al-Quran yang sudah luar biasa hadir pula dengan keistimewaan Ramadan yang luar biasa pula. Demi Allah, khaba wa khasir. Khaba wa khasir, khaba wa khasir. Ramadan datang, kita tidak dapat apa-apa. Ramadan hadir, tidak ada perubahan yang kita lakukan. Padahal kehadiran Ramadan, hadirnya Al-Quran, kehadiran Ramadan seharusnya membentuk kita, memicu kita punya militansi untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Al-Quran dengan segala kebaikannya, segala manfaat yang ada di dalamnya, mari manfaatkan kesempatan ini. Allah hadirkan semua itu dalam rangka Allah mencintai hambanya. Kecintaan Allah dituliskan, dihadirkan dengan memberikan taufik dan hidayah kepada si hamba, sehingga si hamba selalu mengisi waktu-waktunya ketaatan demi ketaatan yang lain. Tanda Allah mencintai seorang hamba apabila si hamba diletakkan dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain, terus ketaatan demi ketaatan yang lain. Mari ukur kecintaan Allah ke dalam diri kita masing-masing. Mengukur cinta Allah Subhanahu wa taala bukan pada orang lain. Mari ukur cinta Allah ke dalam diri kita masing-masing. Seberapa banyak taufik Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka setinggi itulah cinta Allah kepada kita. Bukanlah sebuah alamat cinta Allah Subhanahu wa taala apabila seorang itu kaya raya, memiliki harta benda yang banyak. Tapi amat sangat disayangkan apabila kekayaan itu justru membawa kita kepada keingkaran pada Allah Subhanahu wa taala, waliyazbillah. Alangkah indahnya ketika ketaatan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Kekayaan yang Allah titipkan kepada kita, kita berikan pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita Al-Quran, kemudian kita pakai Al-Quran itu pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Loh, memang ada Al-Quran untuk tidak ketaatan pada Allah? Oh, banyak. Ada di antara orang-orang yang menjadikan Al-Quran untuk dijual belikan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mari kita tahsin ubudiyah kita melalui tilawah. Mari kita tahsin ubudiyah kita dengan kedatangan Ramadan. Jangan sia-siakan semua anugerah yang Allah titipkan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Al-Quran, nikmat Ramadan, dua nikmat yang selayaknya untuk kita syukuri selalu dan senantiasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang memanfaatkan Ramadan sebagai alat untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dan memberikan kita taufik dan hidayah untuk memanfaatkan Ramadan untuk meningkatkan kedekatan kita mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.